Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati, segala puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan tidak ada halangan apapun. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah ampuni segala kesalahan dan Allah tingkatkan derajat kita di hadapannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti jejak-jejaknya. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang ta'limul muta'alim fi thariqit ta'allum, metode belajar yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji. Kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang mukaddimah buku ini ditulis. Kita juga sudah membahas tentang beberapa bab-bab yang akan dibahas ya di dalam buku ini. Ya, ada kurang lebih 13 fasal ya, faslun. 13 pasal ini sudah kita bacakan kemarin, sudah kita bahas secara cepat ya, sudah kita bahas secara umum apa saja yang kemudian akan dibahas di dalam buku ini. Ya, salah satunya adalah kemarin sampai pada bab al-wara' ya, sampai bab al-wara'. Dan ini sudah kita singgung di beberapa pertemuan kemarin tentang bab wara'. Maka bagi para penuntut ilmu, para pelajar, maka harus memiliki sifat wara'. Ya, sifat wara' itu sifat hati-hati. Ya, jangan sampai ghosab. Kalau di pondok pesantren Bapak Ibu hadirin, itu seringkali yang terjadi itu ghosab. Ya, ghosab itu memakai barang punya orang lain ya tanpa izin, dan dia berniat untuk mengembalikan pada tempatnya semula. Namanya apa? Ghosab. Ya, jaket cemantel itu ya, temannya tidak ada, itu pakai aja itu Pak. Ya, tapi niatnya bukan mencuri, tetapi ketika dia sudah selesai hajatnya memakai tadi, dia kembalikan itu, candelkan lagi. Ya, candelkan lagi, dirapikan. Nah, itu namanya ghosab. Bahkan sampai bab wara'. Ya, kaitan dengan ghosab ini Pak harus betul-betul dihindari. Ya, apalagi kalau kemudian sampai memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bab wara' ini nanti menjadi menjadi sesuatu yang harus ya bagi para thalabul ilmi atau penuntut ilmu atau pelajar. Kemudian di bab selanjutnya juga nanti akan dibahas tentang fima yurasul hifdzi, yang hal-hal yang kemudian membuat hafalan kita makin kuat. Ya, hal-hal yang kemudian membuat hafalan itu semakin kokoh, semakin kuat. Ya. Wa fima yurasun nisyan, dan hal-hal yang kemudian membuat kita itu cepat lupa. Ya, jadi nanti ada amalan-amalan di sini nanti disebutkan, itu ada amalan-amalan yang membuat orang itu kalau mengamalkan hal tadi Pak itu bisa membuat kuat ingatannya kuat. Dan ada hal-hal yang membuat ingatannya jadi lupa, pelupa orangnya.
Ya, orangnya pelupa, baru ngafal gitu tiba-tiba beberapa menit kemudian udah lupa. Baru pengajian, pulang dari pengajian keluar, bukan keluar ya, baru pindah geser ke majelis makan ya sudah hilang itu Pak. Ya, itu ada sebab-sebabnya. Salah satunya ini Pak, saya berikan bocoran ya. Salah satunya motong kuku di malam hari. Bapak-bapak yang sering motong kuku di malam hari, potong kumis ya, potong rambut termasuk ya, itu salah satu sebab, nanti disebutkan dalam buku ini, penyebab cepat lupa. Lupa. Kunci di bawah itu dicari, di mana kuncinya, pegang itu Pak kuncinya Pak. Iya. Kemudian fima yajlibur rizqa, ya, hal-hal yang kemudian menyebabkan datangnya rizki. Ya, jadi ada amalan-amalan yang menyebabkan datangnya rizki. Kalau penghalang rizki ada Pak ya, kemarin sudah bahas ya, wa fima yamna'u, dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan rezeki itu tidak turun, ya, yuhramun. Salah satunya sebabnya disebutkan itu ketika orang banyak maksiat. Ya, orang banyak maksiat itu Pak, itu rezeki yang harusnya turun terhalang dengan kemaksiatan tadi. Rizkinya ditunda, yumna, ya, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitan dengan rizki ini kita sudah mengupasnya Pak ya, beberapa pekan-pekan yang lalu, kaitan dengan dunia dan rizki. Apa bedanya dunia dan rizki kemarin sudah Pak ya, sudah dibahas ya. Jadi berkah itu tidak ada kaitan dengan bab tentang masalah banyak atau sedikit. Ya, berkah itu tidak berkaitan dengan materialis, ya, tidak berkaitan dengan indera. Ya. Makanya betapa banyak orang yang kemudian dia secara gaji misalkan ya, atau income masukan Pak, setiap bulan itu kadang ada yang income-nya 10 juta, 15 juta begitu, tapi masih kurang. Ada yang income-nya cuma satu bulan paling cuma 1 juta, kadang 1 juta, kadang 900 begitu, tapi cukup, ya enggak? Ya, buruh bagian ini Pak, orang nyari keliang cengkeh. Keliang cengkeh itu apa bahasa Indonesianya? Keliang cengkeh bahasa Indonesianya apa Pak? Hah? Keliang cengkeh itu bahasanya Indonesianya apa? Daun? Hah? Nggak ada ya bahasanya? Daun itu loh Pak, daun cengkeh itu loh. Nah, kan yang sudah tua itu kan biasanya jatuh itu Pak. Nah itu ada orang yang pekerjaannya itu nyari keliang cengkeh itu Pak. Ya, 1 bulan kira-kira berapa itu Pak? Kalau dihitung matematika Pak itu tidak cukup. Tapi di sini kita bisa memastikan bahwa hak untuk mencukupkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang kemudian gajinya itu sudah banyak, mungkin 25 juta, 50 juta gitu kan. Tapi kalau sandalnya enggak 5 juta enggak mau pakai dia. Ya. Jadi begitu, Pak. Jadi hak cukup itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta, kalau berdoa minta banyak apa minta cukup, Pak? Ya, minta cukup ya. Mau beli sandal cukup, mau beli baju cukup, mau beli mobil cukup, masya Allah, cukup ini Pak, gitu kan. Iya, jadi mintanya jangan banyak Pak, cukup. Betapa banyak orang yang sudah gajinya banyak tetapi tidak cukup. Ternyata mainan anaknya kalau tidak 5 juta dia tidak mau main, gajinya 10 juta. Ya, anaknya kalau ke tempat mainan, ke pasar begitu, dia mintanya mainan yang 5 juta. Mainan 5 juta itu kayak apa Pak bentuknya Pak? Drone itu Pak ya, drone yang besar itu, yang bisa pakai remote itu, pesawat itu harganya mahal itu. Kalau enggak itu dia nggak mau pulang. Ya, nggak mau pulang. Istrinya skincare-nya harus 7 juta. Padahal gajinya berapa? 10 juta. Berarti min berapa Pak? 2 juta. Iya. Tapi yang gajinya 1 juta Pak, bisa jadi Allah memberikan kecukupan. Ya. Anaknya
mainannya sederhana, kuda-kudaan sama bapaknya, gitu kan. Ya, nak kuda-kudaan, nak main di belakang, cukup itu Pak. Istrinya yang lain beli skincare 7 juta, dia cukup pakai air wudhu. Ya, pakai air wudhu udah cukup itu Pak. Beli bedak enggak usah, cukup dengan air wudhu. Wah, itu Pak. Seolah-olah Allah membisikkan dalam hati anak dan istri kita. Ya, bapakmu itu penghasilannya cuma 1 juta 1 bulan. Bapakmu itu orang yang soleh, dia tidak mengambil sesuatu kecuali pasti dia pastikan halal. Kamu yang sabar ya, nggak usah rewel sama anaknya sama istrinya. Seolah Allah mengatakan kepada anak dan istrinya seperti itu. Ya, makanya dia jadi cukup ya satu bulan 1 juta. Jadi begitu. Itu makanya saya heran itu Pak. Orang-orang yang korupsi sampai miliaran, sampai triliunan itu. Kenapa itu tidak cukup-cukup itu Pak? Iya. Jenengan kalau punya uang 1 triliun kira-kira cukup enggak Pak? 1 triliun itu 1000 miliar gitu. Ya. Kira-kira mau buat apa Pak kalau punya uang 1 triliun Pak? Mau buat ngeronde? Nah, ayo ronde dulu ya. Wah. Jangan ditolak Pak. Kalau punya uang 1 triliun, oh bagus itu Pak. Ya, buat apa? Buat banyak hal. Jadikan dunia ini ya, jadikan dunia ini Pak sebagai alat untuk menyampaikan wasilah kita ke akhirat. Kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan istri kita, anak kita, harta kita, bawa itu Pak sampai ke akhirat, sedekahkan. Ya, ada teman yang membutuhkan bantuan, ya kita kasih bantuan. Mangkana fi hajati akhihi kanallahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kadang jawaban kita Pak kalau butuh sesuatu itu kadang justru bukan mencari untuk diri kita. Ya, kita butuh istri Pak. Itu kadang kita tidak mencari untuk diri kita, tapi mencarikan temannya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Judulnya kan begitu. Jadi kita membantu saudara kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi kebutuhan kita. Wa may yazidu fil umri. Nanti bahas di bab terakhir, faslun yang ke-13 itu adalah bab yang menambah usia. Ya, jadi ada yang menambah usia, wama yangkus, dan yang mengurangi usia. Ya, kalau jenengan tanya nanti di situ, bukankah usia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka ya para ulama nanti menjelaskan di sini yang dimaksud dengan dengan bertambahnya usia itu adalah diberikan keberkahan usianya, ya, diberikan berkah, manfaat usianya. Ya, ini bab yang akan kita bahas di lain waktu dan lain kesempatan. Kita masuk bab yang pertama, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wal fadlihi, yaitu hakikat ilmu. Bab tentang masalah, fasal tentang masalah mahiyah. Mahiyah itu hakikat, ya, al-ilmi yaitu ilmu, hakikat ilmu, wal fikhi dan fikih, ya, hukum kaitan dengan masalah fikih, dan wa fadlihi dan keutamaannya. Ya, di dalam kitab ini beliau mengutip satu hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, golek ilmu, faridah, ya, faridatun yaitu wajib, ya, diwajibkan, difardukan. Nanti mazhabnya Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardu dan wajib. Ya, jadi nanti beda Pak. Nanti insya Allah di bab terakhir
di pembahasan ini akan kita jelaskan perbedaan antara wajib dan fardu. Kalau sholat 5 waktu itu fardu apa wajib? Fardu apa wajib? Fardu enggak wajib. Bingung jenengan. Hah? Fardu apa wajib kalau sholat 5 waktu? Tadi bingung ya. Nantilah itu nanti ya. Tinggalkan dulu. Kita bahas sedikit tentang thalabul ilmi fardhah, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhah, ya. Diharuskan ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim maupun muslimah. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa hadis ini dhaif. Ya, dhaif secara sanad. Ya, secara sanad dhaif. Dhaifnya di mana? Karena di sanadnya ada salah seorang perawi hadis yang bernama Hafiz bin Ismail. Ya, Hafiz bin Ismail. Tetapi jalur periwayatan hadis ini, Pak, para ahli hadis menyebutkan kurang lebih ada 50 yang kemudian menyebabkan hadis ini menjadi hasan dan bisa dipakai. Ya. Justru yang hadis yang tidak dhaif itu adalah hadis yang sampai ala kulli muslimin titik. Ya. Kalau ada muslimatinya justru itu yang dhaif. Tapi di beberapa tulisan buku kitab aslinya itu disebutkan 2, muslimin wa muslimatin. Ya, ini Syekh Burhanuddin ya Az-Zarnuji yang kemudian menuliskan begitu. Ya, ini poin bab pertama, yaitu kaitan dengan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Kemudian beliau menyebutkan i'lam. Ya, i'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin. Ya, ketahuilah sesungguhnya la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli, atas setiap muslimin. Kalau di dalam bahasa Arab itu kalau disebut muslimin ya berarti muzakkar, itu otomatis biasanya muannasnya ngikut di situ, Pak. Ya, sebagaimana salam. Ya, salam itu kalau di sini ada bapak-bapak ya muzakkar dan di belakang ada ibu-ibu begitu muannas ya, maka cukup salamnya itu assalamu alaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, jadi dhamirnya sudah masuk ke muzakkar. Kum berarti antum semua, laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi begitu. Jadi ini dalam nah di sini disebutkan ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ya, baik muslim maupun muslimah, laki-laki maupun perempuan. Tidak semua atas seorang muslim maupun muslimah itu semuanya diwajibkan untuk mencari ilmu. Ya, artinya yang maksudnya artinya bahwa tidak semua ilmu itu diwajibkan untuk kita gali. Ya, tidak semua ilmu diwajibkan untuk kita cari. Ya, maka di selanjutnya tolabu kulli ilmin, yaitu mencari semua ilmu. Ya, ini kemarin sudah kita singgung. Wa innama yuftaradu alaihi tolabul ilmil hal, yang diwajibkan bagi setiap muslim maupun muslimah itu adalah hanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal. Al-hal, ilmu hal itu adalah ilmu keadaan atau ilmu yang dibutuhkan pada saat ini, Pak. Ya, ilmu yang dibutuhkan pada saat ini. Ya, ilmu apa yang dibutuhkan pada saat ini? Kalau misalkan makanya disebutkan di situ bahwa tidak semua ilmu itu wajib kita cari. Ya, tidak semua ilmu itu wajib kita kuasai. Ya, ilmu apa yang kemudian yang dimaksudkan hadis tadi, yaitu ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan pada saat itu. Ya, kalau kemudian hari ini kita seorang anak, ya dia sudah mulai balik, ya maka dia sudah mulai untuk diwajibkan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu tadi, Pak, nuntut ilmu sholat 5 waktu tadi, maka itu menjadi fardu, ya menjadi wajib, ya bagi seorang anak tadi. Kalau hari ini ada seorang pemuda yang kemudian dia mau menikah, ya maka ilmu parenting, ilmu kaitan dengan rumah tangga, maka dia menjadi wajib untuk kemudian dia cari.
Ya, jadi tidak semua ilmu itu kita pelajari semua, maqasidus syariah, usul fikih begitu. Nah, itu biar akademisi yang mempelajari itu, para ulama yang mempelajari itu. Ya, kita yang menjadi pengikut para ulama, maka kita yang kita pelajari dan kita pahami adalah ilmu yang kita butuhkan hari ini apa. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu adalah seorang pedagang, maka ibu-ibu dan bapak-bapak wajib belajar ilmu dagang. Ya. Mau nikah, ya maka belajar dulu ilmu bab pernikahan, dipelajari dulu. Mau haji, bab haji dipelajari. Mau umrah, bab umrah dipelajari, begitu. Jadi tidak semua ilmu itu diwajibkan, ya, karena sungguh tidak akan sampai waktu kita ketika kita menyelesaikan seluruh ilmu. Kitab itu ribuan kitab, Pak, jutaan kitab. Ya, berapa kitab yang sudah kita khatamkan, Pak? Kitab Al-Quran. Ya, kitab-kitab ulama itu jutaan itu, Pak, kitabnya, Pak. Ini kalau ditaruh di masjid ini itu tidak cukup ini. Ya, sudah berapa kitab yang sudah kita khatamkan? Itu pertanyaannya kan begitu, Pak. Iya. Dan kadang-kadang itu kita berpikir itu aneh itu loh, Pak. Al-Quran itu tidak pernah berubah, beberapa waktu sudah saya sampaikan. Tapi kita belum hafal itu loh. Dari kecil kita mulai belajar alif ba ta sampai dewasa hari ini, sampai kemudian kita kepala 3, ya ternyata belum hafal itu Al-Quran, Pak. Padahal nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Ya, juz amma juz 30 ya dari anaba amayata sa'alun ya begitu sampai anas begitu tok. Tapi kadang juz 30 nggak hafal itu, Pak. Ya nggak hafal. Padahal kita tahu itu kan dari kecil ya, Pak, ya, dari TPQ. Dulu ada TPQ nggak, Pak? Nggak ada TPQ dulu ya. Dari adanya apa dulu, Pak? Hah? Iya, diniyah ya. Iya, jadi itu, Pak. Ini menjadi renungan ya. Maka rugi sebenarnya, Pak. Ya, rugi banget. Al-Quran itu tidak pernah berubah dari Al-Fatihah sampai Anas 114 surat. Tapi kita tidak hafal gitu loh. Ya, padahal usia kita sudah 60 tahun. Ya, maksudnya usia jenengan, Pak, ya. Usia saya masih muda, Pak, ya. Alhamdulillah, masya Allah. Artinya bukan masalah muda dan tua, ya usia itu kan nggak ada yang tahu itu kan. Yang tua jangan, aku kan izin, enggak. Ya, bisa jadi nanti pulang dari masjid, ya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa jadi begitu. Ya, maka tugas kita mempersiapkan sebaik mungkin. Yang sudah berlalu begitu, saya mungkinkah menghafalkan? Bisa, Pak. Ya, bisa. Saya itu sangat senang sekali, Pak. Ada orang-orang sepuh begitu ya, sudah usia 60, 50, 60, 40 begitu, dia mau untuk mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Alif, ba, ta, itu mau itu, Pak. Itu saya sangat senang sekali dan saya sangat hormat sekali sama orang-orang seperti itu. Ya. Dan saya sangat senang pokoknya. Saya senang sekali, Pak. Ngajar orang yang mau pingin tahu, itu saya senang. Karena dia tidak mungkin bantah. Ya. Tidak mungkin bantah, Pak. Tidak mungkin bantah. Alif, bukan Ustaz. Ini angka 1. Alif, Pak. Nggak mungkin, Pak. 1, Ustaz. Tidak mungkin. Kenapa? Dia butuh. Ya, Ustaz, saya butuh untuk bisa membaca Al-Quran hari ini. Saya belum bisa membaca Al-Quran. Anak-anak saya, Ustaz, itu kadang dia minta, Pak, tolong dimurojaah, Pak. Ya, tolong saya disimakkan, saya mau murojaah juz amma. Ya, dia bilang, Bapak sibuk, Nak, gitu. Padahal Bapak sebenarnya tidak bisa baca Al-Quran. Iya. Maka sangat sayang sekali itu, Pak. Makanya saya senang sekali kalau ada bapak-bapak usianya sudah 60 tahun, 70 tahun itu kan semangat. Ustaz, saya ajari, Ustaz, tolong saya ingin bisa baca Al-Quran. Yakin, Pak, tak ajari, tak luangkan waktu khusus untuk bapak itu. Ya, khusus untuk bapak itu. Karena itu orang yang seperti itu, Pak, itu biasanya hatinya sangat bersih. Ya, hatinya sangat bersih. Hatinya sangat bersih itu bukan berarti sudah bersih, enggak. Karena salah satu untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran, benci, dengki, lain sebagainya, sombong, sum'ah, itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana syairnya sahabat Utsman bin
afan lau taharat qulubuna masyabiat min kalamillah. Kalau seandainya hati kita itu suci, bersih, tidak ada kotoran sama sekali, yakin tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Ya, makanya anak-anak itu kalau kita punya anak-anak cucu masih usia SD, TK, SD, ya SMP itu Pak, SMP minimal dia sudah bisa mampu membaca Al-Qur'an secara lancar sesuai makhrajul huruf. SMP sudah harus bisa. Kenapa? Suatu saat nanti ketika SMA dia terjerumus dalam kemaksiatan, ketika dia kuliah dia terjerumus dalam kemaksiatan, ketika dia sudah menikah dia terjerumus dalam kemaksiatan di situ Pak. Ketika dia mau bertobat, itu dia sudah punya bekal minimal mampu membaca Al-Qur'an. Betapa beratnya Pak ketika orang kemudian dari kecil dia tidak pernah belajar Al-Qur'an, sampai dewasa tidak pernah belajar Al-Qur'an, kemudian dia di situ dia terjerumus dalam kemaksiatan, pingin tobat. Iya, kan malu Pak, Ustadz saya ikut belajar di TPQ ya. Tidak mungkin Pak. Ya. Bapak-bapak jenggotan gitu sama anak-anak baba, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, maka pastikan itu Pak, anak kita usia SMP minimal hari ini, kalau di tempat kita mungkin syukur-syukur usia SD itu sudah bisa membaca Al-Qur'an. Itu kemarin anak TK sudah juz 30 sudah hafal, dia sudah lancar membaca Al-Qur'an, itu ada itu. Itu sangat bagus sekali Pak. Potensi itu harus betul-betul dikuatkan. Ya, penting. Ya, karena Al-Qur'an ini Pak betul-betul akan menjadi ruh kita. Ya, dia akan menjadi pelita di hati kita. Ya, menjadi pelita di hati kita, cahaya di hati kita. Wa afdhalul ilmi, dan ilmu yang paling utama adalah ilmul hal, yaitu ilmu ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan kita bisa, gitu loh. Ketika dibutuhkan kita mampu. Ya, ilmul hal namanya, ilmu keadaan. Ya, mau bayar zakat, kita belajar zakat dulu. Harta kita sudah menumpuk, zakat mal, kita pelajari zakat mal dulu Pak. Maka hukumnya wajib itu mempelajari itu. Datang bulan Ramadan, makanya setiap bulan Ramadan biasanya menjelang bulan Ramadan itu ada semacam kajian khusus bulan Ramadan. Ya, mengkaji khusus bulan Ramadan, makna bulan Ramadan, dan tiap tahun dikaji itu Pak. Ya, saya itu materinya sama itu tiap tahun itu, hanya ganti background saja, backgroundnya ganti itu kan, tapi intinya sama. Ya, Ustadz nanti ngisi kajian ya tentang Ramadan, ya, targhib Ramadan. Ya, biasanya untuk mengawali bulan Ramadan kan butuh bekal ilmu yang banyak itu Pak. Ya, supaya nanti di tengah Ramadan itu jangan sampai salah. Ya, ketika mengamalkannya. Ya, nanti ketika di Ramadan baru tanya, Ustadz saya tadi malam itu jenabah ya. Nah ternyata Ustadz kerainan nganti subuh ki piye puasane Ustadz? Lanjut puasa apa enggak? Ya, itu tanyanya setelah dia sarapan itu loh Pak. Iya, sudah kenyang, sudah sarapan itu baru ditanyakan itu. Iya. Iya kan? Ya, harusnya kan sebelumnya itu kan, sebelum terjadi begitu. Kita pun sama Pak kadang itu. Kita belajar tentang buyuk ya, tentang baik, tentang tentang jual beli, hukum riba dan lain sebagainya. Itu setelah kita melakukan baru kita tanya hukumnya. Sehingga apa Pak? Ketika kita sudah nyaman, sudah cocok di situ, ketika kita tanya ternyata jawabannya itu menyelisih itu, dia akan mencari jawaban yang kemudian membolehkan. Ya, bagaimana caranya? Pokoknya saya mau tanya Ustadz itu, gitu kan. Wah, ganti Ustadz itu, Ustadz itu nggak boleh, ganti Ustadz itu. Itu Pak, pokoknya cari Ustadz yang boleh, gitu kan. Begitu. Padahal dalam masalah hal ini Pak, masalah begini khilafah yang kaitan dengan ini, maka kita ambil yang paling hati-hati. Ya, ambil yang paling hati-hati. Karena para thalabul ilmi itu harus memiliki sifat wara' tadi, yaitu kehati-hatian betul. Ya, jangan sampai para ulama ikhtilaf, kita ngambil khilaf yang kemudian mendukung argumentasi atau dagangan kita. Wa afdhalul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik amal itu adalah amal yang kemudian dia memelihara kalau kemudian hari ini kita butuh akidah, ya tauhid dan lain sebagainya. Nah, keadaan itu Pak yang kemudian harus kita pelihara, dan ini menjadi afdhalul amal, seutama-utama amal. Bab tauhid ya, itu kan tiap hari kita butuhkan.
Ya, bab tentang khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita butuhkan. Bab sabar. Jan iki sabar ki apa sih? Nah, itu harus kita kaji itu, Pak. Karena itu berkaitan kita tentang sehari-hari kita. Ya, jangan sampai bab sabar. Sabar itu kan ada batasnya. Bilangnya ada batasnya. Aku yo kudu rasul. Gitu. Pernah itu kata suruh sabar itu. Emang aku kudu Nabi Muhammad, aku kudu rasul. Sabar ki ono watese. Ini belum belajar tentang bab sabar. Ya. Jadi penting untuk kemudian kita pelajari bab-bab yang ada di keseharian kita. Bapak-bapak misalkan butuh tentang ilmu apa, tazkiyatun nafas begitu Pak, maka itu menjadi fardu. Ya, butuh tentang keluarga, di keluarga kok nggak nyaman terus Ustaz dengan istri, dengan anak begitu, maka butuh ilmu parenting. Ilmu parenting itu menjadi fardu, menjadi wajib dipelajari bagi kita. Wa yuftaradu, dan diwajibkan alal muslimi, bagi seorang muslim, tolabul ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Ya. Maka diwajibkan bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu yang sedang dia butuhkan pada saat itu. Ya. Fi ayyi halikana, fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Ya. Lagi kena musibah begitu, berarti dia harus mencari ilmu tentang buah dari sabar, tentang makna sabar. Sedang dapat nikmat begitu, maka dia harus belajar tentang rasa syukur, tentang hati dan lain sebagainya. Fa innahu la budda lahu minas salati fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqulu fi salati. Sebagaimana orang ketika salat itu menjadi sebuah kewajiban. Seorang anak, ya, seorang anak laki-laki, dia ternyata udah balik. Tandanya balik laki-laki adalah bermimpi, ya, mimpi yang kemudian ada pulaunya. Nah, berarti ini anak kita Pak sudah harus wajib dia untuk kemudian sholat. Maka ilmu sholat itu wajib dia kuasai. Jadi rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, yang wajib mana, kemudian zikirnya, ya, sampai zikirnya, maka menjadi wajib itu bagi anak kita nanti kalau dia sudah mulai balik. Kalau laki-laki baliknya ditandai dengan mimpi. Kalau perempuan, baliknya perempuan tandai dengan apa Pak? Ditandai dengan, ya, ada berapa tandanya? Satu, haid. Kalau dia sudah menstruasi, berarti pada saat itu dia sudah dewasa, wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Haid. Yang kedua, sudah apa? Sudah nikah? Enggak. Beranak. Sudah hamil. Nah, kalau sudah hamil berarti dia sudah dewasa. Yang ketiga, iya, keluar dulu kemaluan. Yang keempat, usianya sudah, iya, usianya sudah genap 15 tahun. 15 tahun kok belum haid, anak perempuan belum haid, belum ada tanda-tanda yang lain begitu Pak, maka dia sudah balik. 15 tahun. 15 tahun itu bukan 15 tahun Masehi, tapi 15 tahun Hijriah. Ini perlu kita kuasai sebagai orang tua, supaya anak perempuan kita dan cucu perempuan kita nanti ketika dewasa kita bisa memberikan bekal-bekal yang berharga. Ya. Jadi ilmu salat wajib untuk kemudian dipelajari. Biqadrima yu'addi bihi fardhus shalah. Kenapa jadi dengung begini Pak? Hah? Volumenya ketinggian. Kenapa? Oh gitu ya. Apa suara saya terlalu keras Pak ya? Oh, ada orang di belakang saya mungkin Pak. Ya. Tes 1 dicoba. Nah ini lebih enak nih. Tidak dengung. Sampai mana tadi Pak? Sampai lupa Pak ya. Ya, kaitan dengan masalah sholat. Jadi sampai kemudian kadarnya pun Pak itu diukur.
Ya, jangan sampai dia mempelajari bab sholat tetapi bab sholat yang kemudian sampai kadarnya sampai lebih begitu. Jadi masih bab-bab yang lain yang lebih diwajibkan lagi. Mayu adibihi yang bisa diamalkan, dipraktekkan ya dengan ilmu tadi fardhu shalah. Ya, fardhu shalah. Tadi saya sampaikan ya. Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin, di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu beliau membedakan antara fardhu dan wajib. Jadi beda Pak kalau dalam imamnya Abu Hanifah. Sedangkan penulis ini Syekh Burhanuddin Burhanul Islam Az-Zarnuji itu beliau mengambil pendapatnya mazhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya tadi nanti disebutkan di sini ada wajib, ada fardhu. Ya, apa bedanya? Kalau fardhu itu berarti pengambilan dalilnya itu menggunakan dalil qat'i. Ya. Dalil itu ada dua, dalil qat'i sama dhani. Ini dalam ilmu usul fikih kalau nggak salah. Ilmu usul fikih. Itu ada qat'iyatus subut dan dhaniyatus subut. Nah, Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardhu dan wajib itu di pengambilan dalilnya. Kalau fardhu itu dalilnya adalah qat'iyatus subut, qat'i dalilnya pasti. Contoh misalkan sholat 5 waktu, dalil sholat 5 waktu wajib ya atau fardhu menurut Imam Abu Hanifah itu adalah dalilnya qat'i, jelas ya, tidak bisa terbantahkan lagi. Dan para ulama tidak ada yang berbeda pendapat ya, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardhu ya, hukumnya fardhu. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kalau wajib itu kadang diambilkan dari dalil-dalil yang sifatnya dhani ya, dhani itu berarti banyak penafsiran ya. Contoh misalkan sholat witir, sholat witir itu dalilnya dhani ya, sholat witir itu dalilnya dhani. Makanya Imam Abu Hanifah sholat witir itu bukan fardu Pak, tetapi wajib ya, tetapi wajib. Ini istilah ya, istilah di mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi membedakan antara fardu dan wajib ya. Kalau yang kita tahu biasanya kan fardu ya wajib itu Pak ya. Sholat 5 waktu apa? Fardu ya wajib itu. Fardu itu ya wajib itu. Wajib itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab sih Pak? Hah? Itu. Oh gitu ya. Iya, wajib itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Hah? Ya. Wajib itu bahasa Arab. Ya, wajibun. Cirinya depannya panjang kalau Arab. Kalau bahasa Indonesia depannya pendek, wajib gitu. Wajib itu gitu. Tapi kalau bahasa Arab wajib gitu, Pak. Ada panjangnya 2 harokat, wajib. Ya, fardu. Jam berapa ini Pak masuknya Pak? Sudah masuk Isya belum? Kurang 9 menit 7 menit. Kok beda-beda pendapat ini Pak? 5 menit ya, 7 menit. Semoga lah terserah ya. Iya. Kembali ke sini ya. Ya, jadi sampai kemudian ukurannya, kemudian ilmunya, ya itu semua diukur. Ya, kaitan dengan bab sholat misalkan tadi sudah kita contohkan. Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihil wajib. Ya. Dan wajib atasnya para penuntut ilmu biqadri ma, yaitu dengan ukuran apa yu'addi yang kemudian bisa diamalkan atau dipraktekkan bihil wajib, yang diwajibkan. Li'anna ma yatawasalu, karena sesuatu yang menjadi wasilah bihi, kewajiban tadi, ila iqamatil fardhi, ya, sampai kemudian wasilah tadi itu untuk menegakkan, ya, untuk menegakkan yang fardu yakunu fardhon, maka yang wajib tadi menjadi sebuah fardu, ya, menjadi fardu. Ya, makanya di dalam kaidah fiqhiyah, qaidul fiqhiyah disebutkan ma la yatimul wajibu illa bihi
fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi itu menjadi kewajiban. Ya, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib yang kemudian tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi itu adalah sebuah kewajiban. Ya, orang mau sholat 5 waktu begitu, ya dia tidak akan pernah sempurna sholatnya kecuali dengan wudhu. Ya, maka wudhu itu menjadi sebuah kewajiban. Wasilahnya tadi itu Pak, itu menjadi sebuah kewajiban. Ya, maka sama li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Maka wasilah tadi menjadi sebuah kewajiban. Sholat, ya mau sholat itu hukumnya fardu, ya hukumnya wajib. Maka ilmu untuk kemudian mempelajari sholat tadi maka hukumnya wajib. Sedangkan kita ketika sholat tidak akan pernah sempurna kecuali kita sudah mengetahui ilmunya. Maka ilmu tentang sholat maka hukumnya wajib. Begitu Pak. Ya. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Dan sesuatu wasilah yang kemudian ya kewajiban tadi tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi itu hukumnya wajib. Wa kadza fi shaumi. Demikian pula ketika tentang bab masalah puasa. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, fardu. Ya, ini kita jadi bingung tentang fardu dan wajib Pak ya. Tapi kita ambil aja yang menurut para ya di bahasa Indonesia kan. Masalahnya bahasa Indonesia kan itu wajib itu juga bahasa Indonesia itu lupa. Ya, puasa itu kan harus ya. Ya, puasa Ramadan itu kan harus itu Pak, wajib Pak ya. Kesebut lagi. Ya, puasa Ramadan itu kan wajib itu Pak. Ya, maka ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan tadi maka hukumnya wajib. Karena puasa Ramadan ini tidak akan sempurna itu Pak kecuali dengan ilmu. Ya makanya oleh karena itu Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhah. Itu tidak semua ilmu, tetapi ilmu yang kita butuhkan pada saat itu. Ya, ilmu yang kita butuhkan pada saat ini itu apa? Nah, itu menjadi wajib. Ini yang dimaksud hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi ceritanya begitu. Waz zakah, demikian pula dengan bab zakat. Ya, bab zakat maka dipelajari. In kana lahum malun, jika dia memiliki harta. Wal haji juga sama. Inna wajiba alaihi. Wa kadza fil buyu in kana yatajjaru. Ya, demikian pula dengan jual beli. Ya, bapak-bapak yang jual beli, maka hukum belajar muamalah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu tentang bab muamalah padahal sudah biasa transaksi. Syarat-syaratnya apa, pembatalnya apa, kapan sih kita bisa membatalkan, ya. Kemudian bai'us salim, ketika pesan, syarat-syaratnya apa, yang dilarang apa, yang jenis ribanya di mana. Itu dipelajari, Pak. Itu bagi yang pedagang. Ya, bagi yang berdagang. Saya kira untuk bab ini sampai sini dulu, Pak ya. Kita masih punya beberapa perkataan Muhammad bin Husain dan lain sebagainya. Nanti di sini ada sebuah syair yang terakhir ini di bab Mahiyatul Ilmi ini. Di syair yang paling baris bawah itu Pak, itu ada syair yang cukup menarik. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sesungguhnya orang yang faqih, orang yang paham agama, satu orang yang paham agama dan dia warok itu hati-hati, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Satu orang yang faqih, yang paham agama dan dia warok, hati-hati, ya, hati-hati dalam segala hal, pengucapan, makan dan sebagainya, asyaddu ala syaitani, ya, itu lebih ditakutkan oleh setan dibandingkan min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Demikian sebagai penutup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada ilmu kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.